Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Sudah hari keberapa nih kalian berada di rumah ataupun sudah harus bekerja di luar? Saya selalu mendoakan supaya kalian selalu sehat walafiat. Meskipun kalian harus bekerja di luar, ingat tetap protokol kesehatan harus benar-benar dijaga dan dipatuhi bersama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mematuhi dan kita bersama berjuang melawan COVID-19. Di episode kali ini, saya kedatangan sahabat lama saya, kakak saya, kemudian juga partner saya ketika saya masih bermusik, dan juga beliau juga panutan saya ketika banyaklah di dunia entertain, apalagi beliau melanglang buana di dunia organisasi dan komunitas, dan sekarang beliau juga melangkah ke dunia usaha yang nanti kita akan banyak mengulik usahanya beliau apa sih, dan yang paling membanggakan lagi adalah beliau salah satu sekjen di Rumah Millennials, dan kita akan mengulik juga kenapa kok dia mau jadi sekjen Rumah Millennials padahal sibuk banget ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya sambut Astri. Apa kabar? Halo Kak Fajar. Anyway, gimana kabar dirimu sekarang? Sehat? Alhamdulillah Kak, sehat ya kan. Memang ya kemarin masih dalam pemulihan ya, maksudnya masih recovery juga. Cuman ya alhamdulillah lah, di saat yang kayak gini ya kita tetap harus sehat, produktif juga. Anyway, katanya posisi sekarang nggak lagi di Jakarta nih, katanya posisi lagi di Surabaya. Dan ceritanya mau dipinang. Iya nih, jadi Alhamdulillahirrabbilalamin kalau mau dipinang bener ya di kota Surabaya. Mungkin yang bisa dengar suara ini. Amin. Iya nih, jadi kayak yang hampir 3 bulan kalau nggak salah ya, hampir 3 bulanan ini posisiku lagi LDR dulu, malah dari orang tua, dari hiruk pikuk segalanya di Jakarta. Dan memang masa pandemi ini bikin apa ya, hikmah dan berkahnya selalu ada cerita gitu loh, dan amazingnya kayak yang jadi mulai tersadarkan, ini ya ternyata ada yang balik lagi yang Allah takdirkan gitu. Karena kemarin sebenarnya ke Surabaya tuh mau bantu urus nikahan sepupu gitu kan, 2 minggu sebelum aja, karena papanya sakit, terus dilala COVID-nya merambah, terus ya udahlah kita postpone. Dilalah lagi, ada surprise, ada kejutan yang ujian dari Allah, yang aku dikasih sakit gitu kan, kayak wah sesuatu nih kan. Dilala emang aku harus istirahat dan harus melakukan tindakan yang nggak pernah aku lakuin, yaitu operasi gitu. Ya udahlah, dari situ kayak yang udah jauh dari keluarga, harus sakit juga, harus operasi. Cuman balik lagi di saat yang kayak gini, aku lebih bersyukur sih, banyak bersyukur karena masa pandemi ya udah memberikan kita hikmat tersendiri. Yang selalu ada takdir yang baik gitu loh, yang di saat yang kita ditimpa, tapi ada aja keberkahan-keberkahan yang lain yang memang hadir buat kita gitu. Jadi kayak ya udahlah, disyukurin aja, penting sehat, terus bisa produktif juga. Yang pasti produktivitas itu yang sangat tinggi ya, harus tuh. Benar. Anyway, teman-teman pendengar Ruang Cerita. Kak Fajar gimana? Kak Fajar sehat? Kayak emang harus tetap produktif ya di rumah kan, dengan karya yang baru ini. Aku nyimak gitu kan, dengan seriesnya, dengan narasumber-narasumber yang ciamik juga. Amin. Ya, namanya juga kita kan di saat pandemi ini harus tetap berkreatif ya. Karena kan kalau nggak kreatif, kita nggak bisa maju. Kita kan kalau kreatif kita juga bisa membagikan yang bisa kita berikan, walaupun tidak dalam bentuk uang, itu sangat berarti bagi teman-teman semuanya gitu kan. Kayaknya iya, dimaksud di saat-saat yang sekarang tuh nggak semua dinilai oleh materi ya, tapi hal-hal yang kayak gini justru yang bikin kita jadi priceless sih, untuk sekedar cuman kayak orang berbagi inspirasi atau kasih motivasi. Itu kayak yang kayaknya itu yang paling lebih penting ya, maksudnya untuk survive secara diri juga gitu. Setuju banget. Makanya keren banget Kak, semoga tetap istiqomah dan selalu hadir dengan narasumber-narasumber yang penuh inspirasi ya Kak. Amin. Anyway, Kak Asi, aku mau tanya dong. Jadi teman-teman Ruang Cerita, Kak Asi ini adalah salah satu sekjen di Rumah Millennials. Kita bahas tentang Rumah Millennials dulu nih, sebelum nanti usahanya Kak Asi. Siap. Rumah Millennials ini kan memang
notabene digandrungi, bukan digandrungi, anggotanya mayoritas adalah kaum milenials, yang dimana setiap kegiatan itu berdampak banyak positif dan lain-lainnya. Dan apa sih yang mungkin Kak Asi juga boleh cerita kegiatan yang di tahun 2020 sekarang yang mungkin seharusnya terjadi, tapi karena pandemi ini ada plan lain yang akan dilakukan teman-teman rumah milenials. Dan aku juga mau nanya, kenapa kok Kak Asi mau gabung di rumah milenial sendiri gitu? Oke, kita ngobrol tentang rumah milenials ya. Aku tanya aku akan cerita gitu ya, kenapa jadi namanya jadi sekjen ya, kayak yang gila keren banget gitu kan. Based on volunteer juga sih sebenarnya, karena emang nggak bisa jauh dari dunia hiruk pikuk organisasi gitu kan. Dan ya I'm to be volunteer gitu lah, ibaratnya dari dulu tuh seneng banget dah ikut volunteer, apalagi organisasi. Nah, rumah millennials ini komunitas, kayak sebuah komunitas yang tahun ini beranjak usia 3 tahun. Foundernya itu Bang Tovan Akbari, beliau juga dosen LSPR. Nah, Bang Tovan ini sebenarnya aku udah ikut dia tuh dulu di ICN, Indonesia Community Network, atau Hari Komunitas Nasional. Yang 2013 sampai 2015 itu ICN tuh gaungnya oke banget lah, dimana kayak wadahnya komunitas-komunitas seperti itu kan. Nah, aku keep in touch tuh kan sama Bang Tovan, karena beliau salah satu orang yang inspiring lah, dan kayak panutan lah untuk menjadikan penggerak pemuda-pemuda di saat itu untuk organisasi gitu. RM tuh 2017 berdirinya. Saat itu aku tuh justru nggak tahu kalau Bang Tovan tuh mendirikan rumah milenials gitu kan. Karena dulu aku diajaknya sama beliau tuh ada salah satu social movement lagi dari beliau, tapi khusus dosen gitu kan, tapi jadi kayak perkumpulan dosen Indonesia gitu kan. Kejebaknya karena ditodong, udah ikut aja gini kan, padahal gue nggak nyaman gitu kayak gila ini apaan sih gitu, meskipun dalam hati perkumpulan dosen-dosen komunikasi se-Indonesia atau dosen apapun kayak yang aku mikirnya baik aja sih, pasti di sini ada sesuatu yang pengen gue dapetin, maksudnya kayak yang belajar dari banyak orang-orang hebat gitu kan. Tapi ternyata sembari berjalan tuh kayak nggak match gitu loh, karena apalah orang di antara dosen-dosen, terus gue masuk gitu. Terus akhirnya aku bilang sama Bang kayaknya gue nggak masuk deh, maksudnya kayak yang nggak nyambung nih obrolan dan lain-lain gitu. Gak lama dia cerita, gue lagi bikin ini nih rumah milenial, dulu namanya Millennials ID, saya diganti dengan rumah milenials. Nah, pas aku lihat orang-orangnya, terus orang-orangnya benar-benar baru dan mereka volunteer semua. Terus di situ tuh Abang cerita kan, rumah milenials nih gue harapannya kayak wadahnya anak-anak milenials, which is yang dulu milenials dianggap negatif, terus kayak yang orang udah belenek lah sama milenials, tapi kayak cuman omong kosong yang belum ada panggungnya. Nih lo anak-anak milenials tuh sebenarnya punya sesuatu yang berdampak buat Indonesia gitu. Begitu Bang Tovan cerita kayak gitu, terus gue segini, parah lo nggak diajakin, gue lo mau, ini lo sesuai sama gue gitu kan. Maksudnya kayak satu kayak anak-anak muda banget, terus di situ dia cerita di sini tuh pengen jadi wadahnya tuh apapun lintas bidang, mau ekonomi, sosial, budaya, seni, apapun ada di sini. Ya ampun, jadi kayak yang ini kan, aku mau kenapa nggak diajakin Bang? Akhirnya langsung kan diajakin, lu mau, karena gue kira lu aktif dulu juga, aku masih aktif kan di organisasi Rotrack, terus organisasi yang lain gitu kan, sosial juga. So aku bilang, enggak Bang, waktu itu 2017 aku bilang habis selesai kuliah, kayaknya enggak Bang, aku mau berhenti dulu, karena saat itu juga komunitas juga lagi down-downnya tuh di Jakarta dan Indonesia deh, kayaknya kayak lagi datar lah ibaratnya. Terus akhirnya, yaudah deh Bang. Awalnya tuh dulu rumah milenial tuh pengen jadi kayak wadahnya teman-teman muda, terus kayak sebagai platform media juga ya, kasih kayak yang berita-berita positif buat buat masyarakat kalau kaum milenial tuh nggak sejelek itu loh. Milenial tuh punya dampak yang baik loh buat Indonesia gitu kan. Akhirnya aku gabung tuh sama Bang Tovan, kebetulan memang akhirnya Bang Tovan juga seneng kan, karena kayak ya gue orang yang udah dipercaya sama beliau dari ICN juga, dia tahu gue seperti apa. Dan gue senangnya di rumah milenials ini bener-bener teman-teman pengurusnya tuh anak-anak baru semua Kak. Jadi kayak yang baru volunteer, ya
jadi gue kayak merasa hidup gitu. Kita mendirikan sesuatu komunitas tapi isinya orang-orang baru yang which is semua mau belajar, mau bertumbuh dan mau berkembang gitu loh. Dan satu visi lah sama RM. Akhirnya di situ gue mulai suka, mulai seneng gitu kan. Akhirnya diamanahkan lagi kan sama Bang Tovan. Yaudah sih, karena ibaratnya gue juga orang yang dipercaya sama beliau. Untuk ini dikasih lah jabatan sekjen, meskipun Bang itu namanya tuh kayak mengerikan ya, sekjen atau apa. Tapi it's okay karena gue memahami karena mungkin oh iya ya. Iya, makanya mungkin ini amanah yang sesuatu yang baru yang benar-benar gue harus ini nih. Dan di RM juga gue nyaman, terus kayak anak-anak, dengan anak-anak baru ini kita bisa hidupin rumah milenial menjadi sesuatu yang positif lah gitu kan. Ya udah, RM itu sebenarnya kayak yang tadi aku bilang, wadah atau mengakselerasi pemuda-pemuda Indonesia tuh buat yang milenials itu ini loh kita tempatnya. Jadi kayak kita juga berbagai lintas bidang, terus dari latar belakang apapun gitu kan. Jadi kayak yang kalau misalnya yang sebelumnya kita setiap tahun dari 2017 itu kita udah sekitar hampir 50 program Kak. Dulu waktu pas belum masa Covid ya, kita selalu bikin acara millennial talk gitu kan. Kita ada 3 programnya, M-Talk, MPD sama M-Trip. Ya kan. Jadi M-Talk itu millennials talk. Jadi kita kayak sharing, kayak seminar, kayak workshop, itu kita selalu rutin diadakan dan kita tuh continue gitu. Jadi konsisten mengadakan setiap bulannya, setiap minggunya selalu ada gitu. Dan sebenarnya memang banyak ya, maksudnya social movement yang bikin acara-acara kayak gini. Tapi kalau aku pribadi melihatnya kalau RM tuh nggak ada idealismenya yang mengkotak-kotakan gitu. Jadi kayak aku baru nemu juga sih, maksudnya kayak di RM kok bisa ya terbentuknya budaya yang seperti ini. Jadi kayak kita juga punya ada siblings itu kayak pengurus hariannya RM. Terus kita juga ada advisor, ada mentor-mentornya, dan mentor-mentor yang di RM itu orang-orang ya, salah satunya kemarin Citra Natasha juga, beliau juga ketua bidang kebudayaan juga gitu kan. Banyak banget orang-orang hebat, tapi mereka tidak tidak egonya, tidak idealis masing-masing gitu. Jadi pada saat di rumah milenials ya semua kayak merangkulin semua gitu, kayak wow hebat juga ya. Terus kalau misalnya bikin acara juga ternyata teman-teman milenials atau orang-orang yang masyarakat muda di sana tuh seneng. Kita ibaratnya kayak soft education ya, misalnya kita bikin M-Talk, kegiatan-kegiatan yang baik itu sharing ataupun workshop gitu, ambience-nya tuh banyak kayak gitu. Jadi kayak apalagi di RM juga kayak lengkap dengan bidang-bidang apapun kita selalu bikin, dan kita terbuka untuk kolaborasi, tidak mengkotak-kotakan enggak gue mau ini gitu loh. Dan ya enaknya sih, hebatnya sih itu sih di RM tuh kayak yang RM itu milik kita semua gitu, meskipun ada pengurusnya tapi kita tidak ngekip punya sesuatu yang ibaratnya yang dikotakan itu aja gitu. Dan hebatnya di RM sendiri tuh kalau aku lihat dari teman-teman mungkin bisa lihat Instagramnya rumah.millennials pakai S millennials. Event-eventnya itu tadi benar yang Kak Asi bilang, M-Talks, kemudian sibling yang memang mengundang para narasumber dengan misalkan temanya tentang teknologi ataupun tentang komunikasi. Jadi mengundang sesuai dengan partnya yang memang sudah orang-orangnya sudah punya kapabilitas sendiri-sendiri gitu, dan senangnya betul, kapabilitas di situ. Iya, dan seperti dengan tagline-nya Rumah Millennials, berjejaring kolaborasi dan ekosistem millennials. Jadi kita sama-sama tidak mengkotak-kotakan, tapi juga kita bagaimana mengedukasi dengan cara gaya millennials. Itu sih yang sering. Betul. Iya, kalau berbicara millennials juga sebenarnya ada beberapa genrenya ya Kak. Iya. Early millennials atau early millennials, terus millennials sejati sama family millennials. Kalau Kak Fajar berarti ini family millennials kali ya kan? Anak millennials tapi yang udah berkeluarga gitu kan. Kalau gue masih millennials sejati lah ya kan. Kalau earlier itu yang kayak masih yang SMA atau kuliah. Nah itu kayak yang kita juga selalu ada program-programnya untuk itu gitu loh, kayak yang anak-anak kampus, anak-anak kuliah. Kita juga punya network namanya RMCN atau Rumah Millennials Campus Network. Jadi kayak based on kampus. Jadi sekarang kita tuh udah ada di Jakarta,
Surabaya sama Bandung, itu lagi juga mau Medan ya. Jadi kayak based on kampus gitu loh merekanya. Terus ada millennials early sejati ya kayak kita gini lah, maksudnya kayak yang kayak aku, terus ya under 30 under 30-an lah ibaratnya, yang memang millennials sejati yang ternyata tuh ya dari kegiatan kita kan selalu evaluasi ya Kak, kalau misalnya kita bikin kegiatan M-Talk atau apa. Kayak yang teman-teman masyarakat muda yang sana tuh kalau misalnya apalagi anak millennials itu mungkin udah bosan kali ya dengan kegiatan yang kayak yang lu misalnya kerja terus ngikutin gaya hidup dan lain-lain, tapi ternyata kayak ada sesuatu yang kurang yang mereka belum tunjukin gitu. Gue harus mengeluarkannya di mana ya gitu, atau gue pengen belajar itu di mana ya, karena banyak feedback itu yang kita dapetin gitu di RM, kayak misalnya orang dia udah bosan kayak yang gue kok kayak cuman kerja gaul tapi belum punya sesuatu gitu kan. Itu dia pengen belajar sesuatu, akhirnya di RM dia banyak ikut-ikut. Atau lagi yang gue udah kerja, gue punya expert di bidang ini, tapi kalau misalnya cuman gaul-gaul doang gitu kayak boring segala macam. Kadang banyak juga sih speaker yang kita dapatin yang kayak mereka itu ternyata mau loh sharing di RM dan lain-lainnya gitu untuk ya itu mereka kayak di RM tuh kayak mendapatkan tempat wadahnya untuk mereka dapetin yang nyaman gitu. Tapi sejauh ini RM membuka semua semua lintas umur ya, atau dari umur 20-an sampai 40-an Kak, atau bagaimana biasanya kalau recruitment, atau Kak gue pengen daftar nih masuk jadi bagian dari RM, apakah hanya per event aja atau bagaimana, atau setiap pergantian tahun itu baru bisa masuk, atau gimana tuh biasanya sistemnya? Oh, kalau misalnya banyak kan orang gimana sih cara gabungnya di rumah milenial? Sebenarnya kita kalau mau gabung dalam tanda kutip pengurus kali ya. Kalau misalnya pengurus atau siblings itu kita memang per 2-3 tahun gitu. Jadi kayak pergantiannya pengurus hariannya itu 3 tahun untuk pergantian pengurus harian. Tapi kalau misalnya gue mau daftar dong jadi bagian RM, itu boleh siapapun gitu loh. Tapi gimana cara dapetnya ya ikutin aja terus di setiap kegiatan kita, dan pasti kita juga punya database. Jadi kalau misalnya kita mau bikin acara atau kegiatan, biasanya kita langsung blast tuh ke teman-teman millennials yang memang udah sering ikut acara kita atau kita kan pasti kan ada database-nya kayak gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang ketentuan jadi anggota atau enggak sih, kayak yang selagi lo punya kemauan untuk belajar, ya ayo ikut aja gitu. Dan misalnya kalau misalnya kita kalau misalnya sekarang karena masa pandemi jadi semuanya serba online ya. Kalau sebelumnya misalnya kita bikin acara kita butuh volunteer, ya kita juga kita butuh volunteer nih atau mereka mau daftar, ayo ikut gitu. Oke, berarti untuk yang volunteer nanti per kegiatan gitu ya. Tapi kalau untuk yang pengurus harian, kalau misalnya pengurus kita sih per 3 tahun lah, per 3 tahun sekali kita baru pergantian pengurus gitu. Kayak tahun ini kita juga rencana ada pergantian pengurus juga sih. Nah makanya kita kemarin sempat open recruitment juga tahun lalu ya, open recruitment, dan alhamdulillah sih itu CV-nya mau 1,000 sih yang masuk RM ya. Kita juga tersaring juga. Iya, untuk yang daftar untuk pengen jadi pengurus dan lain-lain. Kemarin juga kita saring juga sih. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kalau misalkan kalian mau lihat kegiatan dari Rumah Millennials, teman-teman bisa cek di rumah.millennials. Millennials. Ya, banyak sekali kegiatannya yang mungkin dekat-dekat ini di hari Sabtu akan ada career date yang dimana yang akan membahas tentang layoff, why and what next. Itu dengan banyak pembicara. Terus kemudian kalau teman-teman nanti kan setiap bulannya juga ada acara M-Talks ya, yang setiap betul. Nah kalau dengan materi atau dengan tema yang berbeda-beda. Jadi karena selama masa pandemi ini kita semua dari kegiatannya offline kita jadi online semua gitu. Jadi kita kegiatannya webinar semua gitu. Dan kegiatan webinarnya juga antusias teman-teman kemarin juga banyak, maksudnya kayak disambut baik juga gitu. Sampai kemarin kita akhirnya bikin takbiran online pun juga kita bikin. Takbiran online? Wih. Iya, kemarin kita
Takbiran online kita kerja sama Terang Jakarta, sama Limitless Campus. Itu kita kemarin takbiran online pun juga kita bikin gitu kan. Kemarin jadi kayak akhirnya M-Talk-nya itu ya. kita onlinein gitu kan yang kemarin kegiatan offline kita jadiin online ya webinar ini. Yeah. Jadi alhamdulillah sih setiap minggunya selalu ada kegiatan M-Talk atau yang ini nih ada Career Date Series yang terbaru. Yeah. Terus kalau di Instagram ya kita juga mau ada live series juga sih. Iya ada jadi kayak teman-teman kalau misalnya mau kayak teman-teman kalau misalnya emang mau belajar, mau bertumbuh kayaknya ya pinter-pinter cari sih informasi yang memang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu kan. Mungkin di Rumah Milenial salah satunya gitu kan. Yang alhamdulillah masih konsisten setiap minggu selalu ada kegiatan-kegiatan yang memang yang dibuat gitu. Oke. Next sekarang pertanyaan berikutnya nih buat Kak Asih. Tadi kan kita sudah bahas tentang organisasinya Kak Asih yang memang ya tadi sudah banyak banget Kak Asih menceritakan tentang Rumah Milenial. Nah, sekarang kan di kala pandemi ini Kak Asih kan juga punya namanya usaha yang di mana bergerak di bidang makanan. Kalau teman-teman lihat Instagramnya Kak Asih I-nya 2 tuh Asih Deka. Gue nggak tahu apa yang ada di pikiran dia kenapa I harus Asih Deka. Asihnya biar ini aja. Biar beda gitu. Panggilnya Asih Deka gitu biar beda. Ketika teman-teman bisa lihat enggak, dulu kayaknya mau bikin I-nya 1 udah ada yang punya, jadi untuk beda ya udah I-nya 2 gitu kan. Jadi ketika teman-teman bisa lihat Instagramnya Kak Asih kan salah satunya beliau ini punya usaha yang di bidang makanan. Yang gua senang adalah beliau sangat dekat sekali dengan seorang ayahnya yang memang juga sudah merintis di usaha makanan ini yang bernama Pak Karim, bukan KPK-nya ini ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi KPK-nya ini adalah Karim. Komisi Pemberantas Rasa Lapar. Pemberantas Rasa Lapar. Kasih, boleh dong ceritain dong. Orang sebenarnya nama KPK ya kan, nama KPK itu salah satu perubahan yang memang aku create gitu. Yeah. Jadi dulu tuh usaha orang tua, usaha bapak tuh namanya bukan KPK, malah KMM, Kantin Murah Meriah. Karena bapak tuh terkenal karena kantinnya kan di Menara Taspen, Jalan Sudirman gitu kan, kantin perkantoran. Bapak orang lama dari tahun 90-an lah pokoknya di sana, dipercaya sama pihak gedung untuk bikin kantin di sana. Nah itu namanya KMM, cuman kan aku terbiasa ibaratnya dari kecil udah lihat lah, orang tua gue wirausaha gitu kan, orang wirausaha jualan nasi, jadi kayak nggak malu dan karena orang tuanya jualan nasi dan segala macam, jadi kayak dari kecil dari SD kalau misalnya ada apa-apa justru malah udah ibarat ikutan ikutin marketingin, pesen dong nasi di bapak gue atau apa gitu kan, sampai ke bawah kuliah terus kerja. Gitu kan pasti kan kalau ada usaha gitu pasti secara nggak langsung udah ikut nge-marketingin gitu kan. Nah alhamdulillahnya aku juga kuliah di bidang komunikasi gitu kan. Terus abis kuliah kerja di sebuah agensi gitu kan selama 3 tahun. Dulu agensiku itu kayak dulu awal-awal orang melek digital, belajar PR itu apa, strategi seperti apa. Nah, akhirnya mulai dong, namanya orang kan juga kalau udah belajar kan pengen pinter gitu kan. Terus saat itu juga bapakku juga udah kayaknya udah yang ngep juga kan, maksudnya kayak orang tua kan lama-kelamaan juga maksudnya umurnya juga nggak selamanya harus berjualan gitu kan. Nah, aku terpikir kayaknya gue harus harus mengambil alih untuk bantu bapak gitu kan. Inilah ngambil peran untuk di usaha bapak lah, karena buat gue kayak jadi kayak beban bukan beban ya, kayak jadi panggilan hati yang lu tuh dari kecil semua dibiayain apa-apa dari bapak lu jualan nasi, terus abis misalnya bapak lu udah nggak jualan terus udah gitu hilang aja gitu, sementara sebenarnya bapak ini udah punya
personal branding lah kalau kita sekarang orang sebutnya gitu. Tapi kan balik lagi karena orang tuaku tuh nggak pendidikan tinggi, jadi mereka nggak tahu bagaimana cara ini untuk menjadikan sesuatu brand gitu kan. Makanya aku pelan-pelan tuh dulu pas sambil kerja juga, Pak udah jangan namanya KMM, ganti KPK, kantin Pak Karim, aku bilang gitu kan. Meriah mulu kapan ininya gitu. Mungkin itu jadi sebuah doa juga ya. Murah terus udah murah meriah ya meriah tapi murah jadinya belum maju-maju nih Pak. Aku bilang gitu. Udah ganti aja KPK, aku coret kan murah meriahnya. Jadi kantin murah meriah Pak Karim, jadi murah meriahnya gue coret, Pak Karimnya naik gitu. Udah KPK. Udah pokoknya Bapak kan percuma dong nih anak udah di sekolahin S1 ngerti pendidikan, ngerti ilmu begini-gini, kalau misalnya nggak dijalanin buat apa gitu kan. Sedangkan aku juga dulu kerjanya juga ngurusin branding segala macam, jadi kayak yang ini udah paham nih asik kayak gini, udah pelan-pelan deh Pak. Nah bapakku akhirnya nurut karena mungkin dulu nggak pernah kali anaknya nge-treat kayak gitu. Oh ilmunya tuh seperti ini. Akhirnya aku mulai tuh sosial media, di IG, di Facebook dan lain-lain gitu kan, terus ganti nama lah. Sampai orang kantornya pun bingung, Pak Karim, kok ada sih KPK namanya Pak Karim? Terus bapakku bingung kan ya, oh KPK itu apa gitu kan. Itu Pak, itu namanya dahsyatnya orang di internet tuh seperti itu, ayo bilang gitu. Tapi kan Bapak nggak punya kapasitas untuk ngerti itu kan, makanya kita kolaborasi, bilang gitu kan. Oke, Bapak kalau misalnya Bapak nurut, yaudah nih kita pelan-pelan berkolaborasi. Aku tuh pengen ini KPK tuh sampai nanti sukses atau masa Bapak udah nggak ada tuh masih ada gitu. Ini loh, ini kayak sejarah peninggalan Bapak tuh masih ada kan. Kenapa menurut aku Bapak udah sukses dari yang pedagang kaki lima sampai kantin udah cukup, karena memang kapasitas orang sukses kan berbeda-beda gitu ya kan. Jadi kan menurut aku ya Bapak mampunya di situ ya di situ. Nah tinggal yang generasi berikutnya yang membawa ini ke depannya tuh seperti apa gitu. Generasi berikutnya tuh ada nggak nih untuk meneruskan ini lebih lanjut atau ya mati gitu aja gitu kan. Ya karena aku percaya karena satu, makanan itu soal rasa ya. Maksudnya kayak rasa pun orang-orang nggak mungkin kalau sebalik lagi soal rasa udah punya gitu kan. Terus kedua ya personal branding Bapak tuh udah kuat gitu kan, Bapak sifatnya begini. Jadi kayak wah kalau orang-orang punya usaha jadi brand ambasadornya siapa, kalau gue enggak, Bapak gue sendiri udah gue iniin gitu jadi ikonnya gitu kan. Dengan kepolosan dia, dengan keluguannya dia, kayaknya memang ini nih yang dapat gitu. Bagaimana nih nanti aja. Ya udah Kak, aku dari 2017 kalau nggak aku keluar dari zona nyamanku, keluar dari kerjaan, resign. Waktu itu tanya bosku, jadi bosku juga orang yang percaya banget kan, karena aku juga merintis agensi itu dari nol juga, waktu itu startup juga. Jadi serius kan, satu-satunya aku boleh diizinin keluar adalah iya karena mau rebranding usaha Bapak gitu kan. Karena kalau masih jadi kayak jadi alhamdulillahnya berhasil, nggak berhasil sih ya ada lah namanya masih sekarang emang ada buktinya gitu kan. Kalau enggak saat itu kayak jadi challenge juga nih kan. Lu katanya keluar padahal tetep aja kan dengan nasi yang suka kerjain ini itu dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillah KPK-nya tetap menjadi prioritas lah ibaratnya. Ya udah aku keluar dari kerjaan, aku benar-benar kolaborasi dari Bapak. Memang sih tidak secara langsung kan. Aku percaya tidak ada proses yang instan. Memang ya berarti kan sekarang tuh 2020, aku 2017, ya masih hampir 3 tahun berjalan gitu kan. Nah itu aku udah mulai kolaborasi, udah mulai bikin Instagram, maksudnya digitalin lah. Udah mulai KPK ada di GoFood, terus orang udah mulai banyak, maksudnya kayak udah ada di GoFood ya? GoFood awareness-nya mulai dapet gitu. Ya udah, maksudnya kayak orang awareness-nya mulai dapet. Kalau dulu Bapak KPK kantin kantoran, tapi orang-orang sekarang langganan Bapak jadi tahu, hebat Pak Karim ada di Instagram atau sponsor atau di Facebook gitu kan. Ya Bapak gue nggak ngerti sih sebenarnya, kok bisa dari mana-mana. Sampai pernah juga diwawancara di TV juga orang juga bingung. Iya maksudnya ya ini Bapak mau nggak mau harus mengikuti perubahan zaman gitu kan. Dan maksudnya perubahan teknologi juga. Udah Bapak asli maunya Bapak nurut, Bapak ngikut. Udah Bapak jadi ikon. Kalau orang-orang nge-hire siapa gue jadi brand ambassador, aku mah udah percaya banget Bapak gue ada sesuatu yang punya values untuk itu gitu kan. Dan touch of belonging about brandnya tuh udah dapet kayak gitu. Oke. Aku diriin, aku itu 2018, alhamdulillah aku juga
aku pas sudah resign itu aku juga menciptakan produk baru yaitu Sego. Makanya aku bilang Sego campur itu salah satu inovasi yang aku ciptain sendiri bareng sama mbakku gitu kan. Awalnya juga open PO terus di tester ternyata insight sampai sekarang itu jadi salah satu produk yang nggak pernah, maksudnya beda daripada yang lain gitu kan. Karena kalau misalnya KPK tuh emang produknya apa sih, kantin Pak Karim, karena kita masih based on kantin perkantoran ya kayak kantin gitu. Jadi kayak makanan Indonesia pun ada di situ, kayak nasi rames, terus ada soto, ada sop, ada gado-gado kayak gitu ya. Tapi based on Indonesia dan masakan rumahan, karena kita kan orang Jawa juga gitu kan. Jadi kayak nggak tahu ya, kalau orang sih mikirnya kalau makanan dari makan KPK tuh kayak ngangenin, terus kayak yang khas masakan rumahan gitu, bikin kita rindu sama masakan rumahan. Itu sih yang mungkin ya aku percaya kalau emang dibikinnya dari hati ya pasti akan ngena juga gitu kan, apalagi soal rasa gitu. Itu aku menciptakan inovasi sendiri, itu Sego campur deh itu kolaborasi juga sama mbakku gitu untuk menciptakan itu, dan akhirnya kita spread. Dari 2018 aku punya tempat sendiri juga di Rasuna Garden. Itu yang namanya Sego-Sego KPK. Tapi ya sama sih, under kantin Pak Karim, cuman ini inovasi yang terbarunya aja gitu. Jadi teman-teman bisa menikmati Sego Pak Karim itu di Menara Garden, Rasuna Garden Food Street. Dan juga kalau misalkan mau itu di Pak Karim, Kuningan. Di Menara Pak Karimnya itu kantin Pak Karimnya di Menara Taspen, di Sudirman. Dan cuman karena di kondisi lagi saat pandemi kayak gini, kita yang di Rasunanya lagi close, jadi karena dari pihak manajemen juga sih ya tutup. Jadi kemarin hampir 2 bulan itu kita off karena ini juga kan ngikutin peraturan juga. Jadi kita semuanya di onlinein, jadi kayak kalau kangen sama Sego kita juga ada open PO-nya Sego gitu. Nah kalau yang di Menara Taspen sudah mulai buka dari seminggu yang lalu. Jadi kalau sebelumnya kan aku juga mengikuti kantoran karena khawatir juga kan sama Bapak dan pegawainya juga gitu kan. Bapak juga sadar, maksudnya kayak pandemi ini bukan main-main, maksudnya bukan main-main gitu kan, sesuatu hal yang serius, apalagi orang tua gitu kan. Jadinya kemarin pas lagi marak-maraknya banget ya, beliau juga mengikuti peraturan sih, jadi kayak lebih memilih kesehatan. Jadi kita kemarin survive-nya itu ya kita bener-bener udah deh kita off dulu, tapi kita menerima pesanan tuh ya by request order gitu. Alhamdulillah kita juga masih nerima pesanan di kantor itu kan. Jadi ya memang nggak banyak, tapi ya itulah yang utama kan pasti kesehatan ya Kak gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah sedikit, tapi yang penting kita bisa masih sehat, terus kita bisa ada kegiatan, dan maksudnya ada yang di gitu, banyak tapi masih ada gitu. Jadi yang unik di kantin Pak Karim atau Sego Pak Karim sendiri, Pak Karimnya nih nurut sama Asih, mau foto apa aja beliau ngikut. Kalau kalian bisa lihat nih postingan di kantin Pak Karim di Instagram ataupun Sego KPK, gue dari tadi ngeliatin aja fokusnya ke Pak Karim. Pak Karim gaya hormat, oke. Terus gaya sendiri megang bukan panci apa namanya? Spatula. Iya, spatula. Ya, terus hormat, terus lagi megang lagi begini gaya ya gitu ya, lagi tolak pinggang ya itu tolak pinggang. Oke. Terus gaya jempol gaya dada begini. Memang Pak Karim orang yang nurut kali sama anaknya. Kalau mau tahu ya bocorannya saat itu, waduh Kak, itu tuh wah kocak banget sih. Itu juga kayak challenge juga sih buat aku, kayak aduh Bapak aku bisa, karena aku kan mapping gitu kan, gue pengen KPK jadi kayak gini, tapi gue nggak usah muluk-muluk deh, ikonnya tetap Bapak gue, mau gimana pun juga nanti ujuk-ujuk gue atau kita influencer siapa yang naik kan lucu ya, kayak nggak dapet gitu touch-nya, jadi kayak tetap Bapak gue nih. Terus waktu pas pemotretan itu gue bilang, Pak, nih aku tuh butuh Bapak tuh butuh gini, karena Bapak tuh udah jadi icon, jadi Bapak ini harus nurut. Wah, itu fotonya tuh Kak, wah kocak banget, kayak dia pun juga heran. Pak, cekrek
senyum, kayak mengarahkan. Dia tuh juga kayak amazed sendiri karena melakukan sesuatu yang nggak pernah dia lakuin kan. Jadi kayak senyum, terus setiap udah berapa kali gitu. Capek juga ya sih. Ya itu Pak, itu pekerja entertain tuh kayak artis gitu ya, nggak apa-apa, Bapak kan artisnya KPK gitu kan. Bahkan pas udah jadi pun fotonya beliau juga mes. Terus ini Bapak kan kocak ya. Beliau juga kaget. Beda gitu ya. Iya, terus kayak dibikin flyer, setiap ada bikin flyer kan juga aku kan share. Pak, kemarin tuh gunanya foto-foto tuh bikin kayak gini nih. Kita pas main 17 Agustus Bapak hormat nih, bikin posternya. Puasa nih, bikin posternya. Bahkan dia jadi kayak ngartis kalau misalnya ada salah satu customernya gitu ya, yang datang ke kantin. Hebat nih Pak Karim, kemarin lihat di ini. Ya, tapi kan dia bingung ya. Di mana? Iya tuh saya lihat posternya, tapi dia main sendiri. Iya itu anak saya Pak, itu berkat kolaborasi sama anak saya deh gitu deh, lucu banget sama Bapak. ya maksudnya aku percaya, maksudnya karena ya Bapak punya personality yang seperti itu, dengan meskipun dia bukan orang yang tinggi pendidikan atau apa, tapi orang-orang yang dirangkulnya sama beliau tuh nggak tahu ya Kak, amazed aja gitu. Jadi kayak yang satu ketika waktu itu kan karena Bapak tuh perkantoran di Sudirman, di situ kan banyak dari BNI, Muhammad dan lain-lain gitu bahkan orang-orang bosnya gitu kayak wakil direktur atau apa gitu. Mungkin terlalu mengingat bagaimana di sosoknya Bapak gitu menjamu atau apa. Jadi kayak beliau tuh nggak pernah membedakan lah dia mau jabatan tinggi atau sekedar OB, semua dilayanin gitu, diramahin. Jadi kayak nggak ada pembedaan gitu. Cuman memang yang aku salut dia bisa membawa diri gitu. Jadi kayak melayani orang-orang OB kayak gimana, melayani orang-orang yang berdasi seperti apa. Jadi saat itu tuh kan dia kantornya udah pindah gitu kan. Yang kita tahu Mama juga udah pindah kan di Kuningan. Dia sengaja ke situ cuman karena kangen sama Bapak gitu, makan sama Bapak dan kangen ngobrolnya sama Bapak. Jadi kayak bahkan kan aku juga udah punya kontak center sendiri KPK kan, waktu itu juga WhatsApp gitu kan, atau setiap ada updatean terus dia komen juga, sebegininya ya, berarti personal brandingnya Bapak tuh sebenarnya udah dapet nih. Maksudnya kayak yang ini nih yang memang harus jadi daya tariknya. Oh KPK nggak mati, kalau KPK nggak cuma kantoran aja, tapi perlahan kita akan menciptakan itu menjadi sebuah brand gitu ya. Semoga aja ini dengan usaha-usaha ini, aku percaya kan nggak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu kan. Jadi kayak aku pun bikin kayak gini pun bukan karena gimana, karena merasa ada panggilan juga. Iya, gue pengen Bapak gue bangga gitu. Maksudnya kayak nanti di akhir tuanya kayak oh ternyata nggak sia-sia gitu loh, usaha dari nol dia rintis, dari dia muda sampai dia anak-anaknya membesarkan 8 anak-anaknya sekolah dengan centong nasinya dia. Jadi kayak pengen ada cerita itu gitu kan di masa nantinya kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah biarin aja lah dia jadi artis untuk KPK sendiri. Tapi yang suatu kebanggaan juga dari dari Asih dan juga keluarga di kantin KPK adalah pada saat itu Pak Gubernur DKI juga hadir mencicipi sego KPK ya waktu itu di Rasuna ya waktu itu ya. Iya benar. Itu Pak abis pembukaan baru Kak, itu kan pas pembukaan kantin baru di Rasuna tuh, Rasuna Garden. Nggak tahu itu udah mau tutup, nyata dari pihak Rasuna Garden bilang ada Pak Gubernur gitu kan mau datang. Sayangnya Bapak waktu kemarin tuh nggak di kantin itu kan, udah pulang. Pak Gubernur mau datang. Masa sih gitu. Terus aku cuma masih yang beres-beres, itu ada tamu juga kan, karena meskipun aku kadang ngerjain apa, tapi tetap kalau misalnya emang lagi ya itu ya tetap ke kantin gitu kan, ngelayanin atau apa. Nah terus Pak Anies gitu kan. Terus aku ingat udah mulai sterilin. Gak mau nih, gue gak mau tahu nih, gue harus kenal nih sama dia. Biasa aku tuh tipikal orang yang ya apapun itu mau gue rangkul nih, gue mau kenalin gitu kan produk gue gitu kan. Nah terus
waktu itu mungkin beliau lewat, maksudnya kan banyak kan ajudan dan lain-lain. Yeah. Cuman waktu di Rasuna Garden tuh mungkin mencoloknya tuh KPK gitu, mungkin jadi matanya dia teralihkan apa nih gitu kan. Padahal dia udah mau jalan, Kak, orang-orang aja pada iri, kok cuman KPK doang yang disambangin sama beliau gitu kan. Padahal dia mau jalan, Kak. Terus aku aku pas lihat beliau ngelirik ke arah KPK, ya aku langsung tangkep lah ya. Iya. Panis gitu, lawarin nggak? Kok Pak mampir? Ya aku kenalin tuh kan produknya. Iya, kita ada sego campur. Kebetulan kan kalau nggak salah Pak Anies tuh dari Cirebon. Nah kita juga ada makanan namanya sego lengko. Sego lengko itu khas Cirebon dan Tegal sih ya, tapi khas Cirebon gitu. Nah aku cerita tentang sego lengko itu. Nah beliau, wah saya dari Cirebon Mbak, masa sih Mbaknya bisa bikin sego lengko? Iya, ya aku ceritain kan, iya Pak, ini sego lengko khasnya begini. Beliau cobain, terus sego campurnya juga. Beliau suka. Terus sayangnya waktu itu kan gue juga mau inian juga nggak bisa lama-lama ya, namanya dia lagi sidang. Enak tuh saya, ya udah dia ngobrol. Ini siapa nih Pak Karim, kok bisa namanya KPK? Beliau nanya gitu. Iya Pak Karim itu bapak saya gitu. Kenapa namanya X? Kenapa? Iya, saya kira ini apanya KPK? Oh enggak Pak gitu. Halo? Ya gimana? Ulangi boleh Kak? Tadi putus. Iya maksudnya. Iya dia kan bilang kan, wah ini apanya KPK? Oh enggak Pak, ini kantin Pak Karim. Pak Karim itu bapak saya bilang gitu kan. Oh mana bapaknya? Oh bapak udah pulang kan, saya bilang gitu kan. Enggak Pak, ya aku ceritain lah sedikit gitu kan. Iya namanya nyentrik banget nih KPK. Iya kalau misalnya itu komisi pemberantasan korupsi, kalau kita komisi pemberantasan rasa lapar. Iya. Bener juga kamu bisa aja, iya Pak, gue bilang gitu kan, dengan nyentriknya nama KPK orang jadi kayak ini sih gitu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi mungkin gue mau ngingetin ke teman-teman kalau yang pengen pesan melalui GrabFood atau GoFood bisa, ataupun misalkan pengen tahu gitu yang kepo, boleh cek deh tuh di kantin Pak Karim Instagramnya, atau juga bisa lihat juga sih di GoFood atau di GrabFood. Terus kalau misalkan kalian mau pesan banyak nih, bisa juga atau PO gitu, bisa via order di WhatsApp ya. Kita juga mesti benar, kita juga menerima kok misalnya ada acara nasi kotak atau acara prasmanan atau apa, sebenarnya kita menerima karena kita pun ya perlahan ya kan, namanya juga aku juga mengerjakan ini sendiri, terus dibantu sama tim yang memang yang memahami aku gitu, jadi kayak perlahan lah, aku juga nggak ngoyo secara ambisius dan gimana, yang penting ini tetap jalan untuk konsen. Either itu nanti gimana ya perlahan lah kita bangun dan segala macam. Jadi kayak butuh teman-teman juga untuk menyuarakan atau membantu. Ibaratnya ini aku UMKM, bahkan aku pun juga belajar gitu kan, banyak aku pengen ini maju segala macam. Aku juga nggak segan-segan cari tempat atau organisasi yang memang sesuai dengan bidangku, yaitu aku gabung di Sahabat UMKM. Kebetulan kemarin juga ikut programnya Kemenpora yang pembinaan UMKM. Alhamdulillah KPK salah satu masuk yang dari pembinaan itu gitu. Jadi kayak hal-hal itu ya, karena aku percaya nggak mungkin nih, gue nggak mungkin sok pinter gini aja, tapi gue harus tetap terus belajar, dapetin insight juga gitu untuk knowledge terus yang gue dapetin gitu. Jadi kemarin ya itu dapat dari Kemenpora, pembimbingan UMKM. Sampai sekarang pun juga aku juga tergabung di Sahabat UMKM karena ya secara langsung nggak bohong sih, aku butuh juga knowledge itu yang untuk memang begini, mengikuti booster semangat dan knowledge juga lah Kak gitu. Jadi dibantu teman-teman untuk kalau apapun mau pesan makan atau apa, ayo kita bisa gitu. Tapi memang cobain dulu aja makanan KPK itu, ada sego campurnya itu sih memang best of product, atau yang lainnya juga bisa. Jadi menunya itu ada sego campur, sego. Pak Helmi juga waktu itu udah coba kan? Iya. Sego campur, sego lengko, sama sego pecel. Sego lengko sama sego pecel. Tiga itu ya, tiga macam yang kalian bisa nikmati di kantin. Variants of segonya tapi ya. Terus kalian juga tadi sempat kelupaan,
kalian bisa pesan yang untuk pre-order ataupun buat event atau buat lembaga kalian atau kementerian kalian di nomor kantor. Boleh disebut Kak? Kantor. Boleh disebut ya nomornya? Boleh banget. Boleh banget teman-teman. 0811 1991 086. Oke, aku ulang ya Kak. 0811 19 91 086. Nah, kalian bisa WhatsApp tuh di situ kalau misalkan untuk pre-order atau untuk event yang besar. Order makanan yang memang teman-teman butuhkan, kita siap melayani. Karena ya balik lagi kalau Bapak tuh gitu requestnya nggak boleh menolak request apa dari orang customer kita. Jadi mereka datang apa ya kita kalau kita mampu atau apa kita iyain dulu gitu. Anyway, kalau boleh tahu range harganya tuh sekitar berapa sih Kak per satu sego? Range harganya kita 25.000 untuk varian sego ya, tadi sego campur, sego lengko, sego pecel itu 25.000. Ya tergantung kalau misalnya emang makanan yang lain juga sebenarnya range-nya tergantung menu dan packaging. Oke, terakhir nih dari seorang ASI sendiri untuk teman-teman UMKM yang memang dia harus bekerja di luar karena kan memang penghasilannya dari luar itu dari jual makanan di luar gitu kan. Ada ngasih saran atau tips dari seorang ASI sebagai pelaku usaha juga terutama di bidang makanan bagi teman-teman yang harus bekerja di luar. Terus juga boleh dong kasih semangat buat para garda terdepan yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Kak boleh ulang tadi agak ngeheng. Oh agak ngeheng. Aku ulang ya. Ini pertanyaan terakhir. Jadi boleh dong saran dan tips dari seorang ASI sebagai pelaku usaha yang dimana kan ASI ini kan mau bagaimanapun Sego Pak Karim ini kan mencari nafkahnya di luar rumah gitu kan. Nah, betul. Tidak hanya ASI dan Pak Karim aja, tapi kan banyak lagi teman-teman usaha para sahabat UMKM yang harus bekerja di luar gitu kan. Ada nggak sih saran atau tips di kala ini pandemi dan kita menuju new normal, saran dan tips buat para UMKM yang harus bekerja di luar. Terus sama satu lagi, boleh dong kasih support ke teman-teman garda terdepan yang memang sekarang lagi berjuang dan kita pun sama-sama berjuang untuk melawan COVID-19. COVID-19. Jadi untuk tipsnya ya buat teman-teman ataupun para pelaku usaha UMKM yang memang di luar sana sama kita posisinya yang masih harus survive mencari rezeki gitu, yang memang harus nggak cuman di rumah aja gitu. Pesannya kita tetap terus menjaga kesehatan gitu kan, sesuai dengan protokol kesehatan. Maksudnya jangan ngeyel, jangan sok pinter. Kita benar-benar insecure diri boleh, tapi maksudnya sesuai dengan aturan gitu. Maksudnya kayak kita tetap mematuhi aturan pakai masker, social distancing, hindari kerumunan, terus sering-sering cuci tangan. Itu menurut aku sih harus dilakuin, karena kalau nggak kita yang disiplin diri, ya nggak ada lagi yang nolong gitu kan. Maksudnya karena COVID ini nggak main-main, karena ya dampaknya ya untuk diri kita sendiri dan orang sekitar kita gitu kan. Jadi menurut aku tetap jaga kesehatan dan kita harus tetap disiplin diri lah, dari mulai diri kita sendiri dulu aja untuk mematuhi dan menjalankan sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah yang memang harus kita jalankan kayak gitu. Terus untuk pejuang-pejuang medis yang di luar sana, ya kita harus tetap semangat karena kita juga semuanya berjuang untuk melawan COVID-19 di masa pandemi. Berharap untuk ini semoga lekas hempas dari dunia dan bumi ini, sehingga kita bisa bukan lagi new normal tapi memang sudah normal sedia kalanya kayak gitu. Dan kita harus sama-sama berjuang berjuang bareng untuk kita terbebas dari COVID-19 ini. Jadi kayak buat teman-teman jangan patah semangat, harus tetap semangat, jangan lupa berdoa dan bersyukurlah. Sekarang hidup jadi karena pandemi ini mengajarkan kita banyak hikmahnya. Pasti nggak perlu neko-neko, yang penting ya kita melakukan
sesuatu hal yang memang bermanfaat, produktif, ya udah itu yang kita bisa jalanin, tetap happy. Yeay, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Kak Fajar untuk sharing-sharingnya, untuk kesempatannya. Ya. Semoga nggak kapok. Semoga ini masih direkam ya? Masih. Semoga ini jadi sebuah platform atau inovasi bagi yang mendengarkan, ataupun jadi amin. buat orang-orang di luar sana gitu kan, untuk konten-konten positif ini yang kita dukung dan kita harus suarakan sih. Ya. Hai, Cikita Medi itu ya? Iya, Bintang di belakang. Bintang? Mana? Oh, Bintang lagi di belakang. Bintangnya di belakang. Nah, Cikita Medi. Cikita Medi kan, Cikita Medi. Halo? Ya Allah, kangen banget gue, udah lama banget. Halo. Iya. Kita closing dulu ya. Kita closing dulu biar enak. Oke. Asih, thank you banget untuk waktunya. Sama-sama Kak Fajar. Sukses terus untuk Amin. KPK dan juga Katin Pak Karim. Salam buat Bapak dan Ibu sekeluarga di rumah. Sehat-sehat selalu Kak Fajar. Iya, dan jangan lupa teman-teman, sekali lagi nih aku mau ngingetin buat teman-teman yang mau pesen Sego Pak Karim, bisa lihat di Instagramnya untuk di kantinnya itu kantin Pak Karim. Kemudian untuk segonya kantin Pak Karim. Ya, untuk segonya Sego KPK ya. Ya. Terus kalau misalkan Betul. kalian mau pesen, kalian bisa pesan untuk orderan PO atau orderan banyak gitu. Bisa langsung, boleh. Bisa via WhatsApp. Di kontak aja dengan nomor 0811 19 91 086. Kasih, thank you banget untuk waktunya. Salam buat Terima kasih banyak Kak Fajar. Salam buat keluarga, sehat selalu. Jangan lupa juga untuk teman-teman Ruang Cerita untuk selalu subscribe, like and comment Ruang Cerita Fajar di YouTube dan juga Spotify. Dan mantul. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.